Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 1, NIM-nya 22 11 20 30 33. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 soal tentang filsafat pendidikan filsafat. Soal yang pertama, pertanyaannya yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Mengapa? Seperti yang kita ketahui, filsafat adalah ilmu yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji permasalahan umum, awal, dan atau mendasar mengenai suatu berbagai persoalan gitu. Seperti halnya pengetahuan, eksistensi, pikiran, dan bahasa. Sedangkan kalau berpikir biasa, perbedaannya adalah orang yang berpikir biasa itu walaupun mereka tidak berpendidikan, mereka bisa berpikir. Mereka bisa mengemukakan juga ya pendapat mereka seperti apa terhadap sebuah persoalan mungkin atau peristiwa yang terjadi gitu. Mereka bisa mengemukakan pendapat mereka atau apa yang mereka pikirkan mereka bisa sampaikan gitu. Tapi yang mereka sampaikan dan yang disampaikan seorang yang berpikir filsafat akan berbeda. Sama halnya dengan salah satu contohnya, sebelum contohnya itu kita perlu ketahui bahwa asal-usul filsafat itu adalah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang dimana philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi artinya adalah cinta kebijaksanaan. Jadi seorang filsafat itu mencintai kebijaksanaan, di mana ketika kita belajar filsafat kita diajarkan untuk berpikir yang lebih bijaksana gitu. Dan juga perbedaannya juga adalah orang yang berfilsafat adalah orang yang pastinya orang yang berpendidikan, para cendekiawan, para ilmuwan, para mahasiswa, dan para pelajar lainnya gitu. Sedangkan kalau orang yang berpikir biasa aja itu bisa jadi ya orang yang nggak punya sekolah bisa berpikir juga gitu. Jadi sangat berbeda. Sedangkan kalau mau kita lihat lagi secara jelas contohnya, secara jelas perbedaannya adalah saya akan memberikan satu contoh mengenai contohnya itu pada saat pandemi kemarin di awal tahun 2019, 2020 sampai 2021, di mana kita ketahui bahwa banyak sekali manusia yang harus kehilangan nyawanya akibat virus COVID-19. Dan ada satu pertanyaan bertanya begini, mengapa banyak sekali manusia yang harus meninggal karena COVID? Mengapa banyak sekali manusia yang harus kehilangan nyawanya di situasi seperti ini, di pandemi ini? Kalau orang yang berpikir biasa aja akan menjawab, ya banyak yang meninggal karena virus ini kita tahu mematikan gitu. Jadi ya udah nggak heran aja gitu kalau banyak orang meninggal, dan mungkin imun tubuh mereka juga nggak kuat. Tapi seorang filsafat akan bertanya lagi, ini pasti ada penyebabnya, ini pasti ada asal usul penyebabnya, ini pasti ada akar masalahnya nih. Mengapa ini bisa seperti ini? Mengapa bisa sebanyak itu manusia yang meninggal? Mengapa virus ini bisa menyebar ke berbagai negara, bukan hanya di satu negara saja, tapi banyak negara lain yang terdampak karena virus tersebut. Banyak nyawa manusia yang harus melayang karena virus tersebut gitu. Jadi kayak mereka mencari tahu ini bagaimana ini bisa terjadi, apa penyebabnya, kok bisa seperti ini, seperti apa sih virus ini. Mereka meneliti lagi virus ini kenapa dia bisa mengalahkan imun manusia, bisa mengalahkan kekuatan manusia sehingga dia banyak sekali mengambil korban. Kenapa manusia bisa kalah dengan virus ini gitu. Jadi mereka mencari cara, berpikir kritis lagi, berpikirnya itu banyak banget gitu, sampai bercabang-cabang pertanyaan yang mereka siapkan, yang mereka pertanyakan mengenai persoalan ini gitu. Jadi kalau orang yang berpikir biasa aja, ya udah jawabannya ya satu aja gitu, lurus aja ya mereka meninggal ya karena emang corona ini seperti yang kita dengar di berita itu emang sangat berbahaya gitu. Jadi ya pendapat mereka sesingkat itu aja gitu. Jadi
kita bisa melihat perbedaannya sangat jauh ya. Jadi setidaknya orang yang berpikir filsafat itu sudah pasti orang yang berpendidikan, para cendekiawan, sedangkan orang yang berpikir biasa saja, walaupun mereka tidak berpendidikan, tapi mereka bisa berpikir, bisa menyampaikan pendapat mereka gitu. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana manfaat dan tujuan belajar filsafat pendidikan Islam bagi guru PAI atau guru pendidikan agama Islam? Nah, manfaatnya sendiri adalah sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada gitu, dan mempertahankan, menunjukkan, dan melawan atau berdiri netral, atau tidak pendapatnya itu netral gitu. Manfaatnya mereka menjadi seorang dosen atau seorang guru yang mengemukakan pendapat secara netral atau tidak akan memilih satu pihak, tapi dia netral aja gitu, kayak nggak memihak satu dan satunya disudutkan, atau nggak itu nggak benar, aliran itu nggak benar, aliran ini yang paling benar, nggak seperti itu. Itulah manfaatnya. Dan juga terhadap pandangan filsafat lainnya, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan tentang dunia gitu. Dan juga ya manfaat banget untuk belajar pendidikan Islam itu, filsafat pendidikan Islam adalah agar kita sebagai umat muslim lebih tahu lagi sih, lebih mendalam lagi pendidikan Islam itu seperti apa, esensinya seperti apa, kenapa kita perlu banget untuk, walaupun kita seorang muslim, tapi kenapa kita perlu banget harus belajar tentang agama Islam lagi. Jadi seperti itu. Kalau soal tujuannya adalah filsafat pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan umat atau seorang muslim agar lebih mendekat kepada Tuhannya, di mana mereka akan bisa lebih bertanggung jawab dengan kewajiban mereka. Mereka akan lebih, ketika belajar tentang filsafat pendidikan, kita sebagai seorang muslim bisa, karena kan namanya filsafat itu kita akan mengkaji lebih dalam lagi, kayak kewajibannya kita sholat gitu. Jadi kalau di filsafat itu, kenapa sih Tuhan itu menyuruh kita sholat 5 waktu di waktu-waktu tertentu, kayak itu dicari lagi, dipertanyakan lagi, dikaji lagi. Jadi ketika kita belajar filsafat, oh yang tadinya kita udah yakin nih sholat ini untuk kebaikan kita, karena kita udah belajar filsafat, jadi kita merasa makin, oh iya ini kita makin suka lagi dengan sholat itu, karena kita udah belajar sholat itu hikmahnya banyak sekali, manfaatnya untuk diri kita banyak sekali gitu. Jadi nggak rugi dengan cara belajar filsafat pendidikan, mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran kurikulum agama dengan informatif, baik, logis, dan benar gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, pada perkuliahan kita sudah mempelajari mengenai hubungan filsafat pendidikan dan manusia, dan di pertanyaan ini saya disuruh untuk memberikan penjelasan gitu, mengapa. Menurut saya hubungan antara filsafat pendidikan dan manusia dengan manusia digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa aja yang ada di dalam diri manusia gitu. Apa sih yang dapat dikaji dari dalam diri manusia? Apa yang bisa kita ketahui mengenai diri manusia? Dan manusia merupakan subjek pendidikan, tetapi juga sekaligus sebagai objek pendidikan itu sendiri. Pedagodik tanpa ilmu jiwa sama dengan praktik tanpa teori gitu. Pendidikan tanpa mengerti manusia berarti membina sesuatu tanpa mengerti untuk apa, bagaimana, dan mengapa manusia itu dididik. Jadi kayak dari penjelasan ini menurut saya itu kayak penjelasannya singkat, padat, dan jelas, tapi kayak ngena banget gitu di kita. Apalagi di kata yang mengatakan bahwa manusia berarti membina sesuatu tanpa mengerti untuk apa, bagaimana, dan mengapa manusia itu dididik gitu. Jadi sebelum kita mau mengamati tentang manusia atau mencari di dalam diri manusia itu apa sih yang bisa dilihat, apa sih yang bisa dipelajari, ya kita harus
mengerti dulu tentang manusia itu sendiri gitu. Untuk terus selanjutnya pertanyaan yang keempat. Mengapa pendidikan membutuhkan filsafat dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yang mana saja yang harus kita bahas gitu. Tadi kan mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Karena filsafat mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis dan terbuka. Ilmu filsafat sangat membantu dalam pembelajaran pendidikan dan untuk kehidupan kita di luar pendidikan gitu, di lingkungan masyarakat. Dan juga ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pendidikan seperti kurikulum, metode, dan lingkungannya. Dan juga namanya juga membahas mengenai filsafat pendidikan Islam, pastinya juga kita akan membahas mengenai ajaran-ajaran Islam di ruang lingkup pendidikan filsafat Islam ya. Terus yang kelima, pertanyaan yang kelima mendeskripsikan empat aliran berikut ini. Yang pertama itu ada aliran progresivisme, di mana aliran ini memandang bahwa tidak ada tujuan yang pasti di dunia ini. Jadi menurut aliran ini nggak ada tujuan yang pasti di dunia ini gitu. Jadi sehingga sifat dari filsafat ini adalah memiliki jiwa perubahan atau relatif kebebasan ilmiah adalah memiliki ilmiah, dinamika, dan pragmatis. Terus yang kedua itu aliran esensialisme, percaya bahwa kebenaran adalah sesuatu yang telah terbukti. Dalam pandangan pendidikan, aliran esensialisme menekankan pada cara dan metode yang telah terbukti dalam ajaran. Aliran ini menjadi sangat konservatif karena menjaga nilai-nilai yang telah terbukti mampu mendidik manusia gitu. Jadi mereka itu lebih ke mengambil pendapat bahwa yang udah terbukti gitu, kayak peneliti-peneliti yang udah terbukti dan nyata, dan setelah dicoba ke beberapa, mungkin di beberapa manusia, beberapa orang, oh ternyata ini bisa gitu, ini bisa mendidik manusia. Secara mereka teliti, mereka pelajari lagi, oh iya ini bisa untuk menjadi salah satu aturan yang mendidik manusia. Nah yang ketiga itu ada aliran perennialisme. Aliran perennialisme memandang bahwa kebenaran berasal dari wahyu Tuhan. Jadi menurut mereka kebenaran itu berasal dari wahyu Tuhan, sehingga dalam proses pembelajaran para penganut filsafat ini lebih mengambil dari nilai-nilai yang terdapat dalam bentuk teks atau dari agama gitu, atau mungkin suatu otoritas keagamaan yang ada. Jadi mereka lebih ke melihat patokannya lebih ke agama gitu, ajaran agama itu seperti apa, itu yang mereka ikutin. Jadi nggak muluk-muluk yang secara tidak ada ya, secara umumnya, tapi mereka lebih ke yang secara mendalam lagi, yaitu dengan adanya ajaran agama, karena memandang bahwa kebenaran berasal dari wahyu Tuhan. Jadi mereka percaya wahyu Tuhan walaupun itu tidak secara nyata, walaupun hanya dalam kitab mungkin, tapi mereka percaya yang penting itu adalah kata-kata Tuhan, wahyu dari Tuhan. Tapi ada beberapa filsafat yang tidak mempercayai hal-hal yang gaib, yang menurut mereka nggak ada buktinya gitu, nggak ada bukti fisiknya, ya mereka nggak bisa terima itu menjadi sebuah ilmu gitu. Yang terakhir sebelumnya juga filsafat perennialis memiliki kesamaan dengan aliran filsafat idealisme, di mana mereka sama-sama memandang kebenaran yang hakiki berada di lantai ide, sehingga hanya mampu diselami dengan akal gitu. Jadi lebih ke akal. Karena terkadang ada beberapa orang yang juga berfilsafat tapi di luar akal sih. Kayak sudah tidak masuk akal tapi mereka tetap mempercayai itu. Terus ada yang aliran terakhir, yaitu aliran rekonstruksialisme. Aliran ini dalam bahasa Inggris itu reconstruct, yang berarti menyusun kembali.
Jadi mereka itu lebih ke dalam konteks pendidikan, aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha mendobrak tata susunan yang lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Dalam pendapatan lain, aliran ini berpendapat bahwa keadaan manusia saat ini butuh diperbaiki sehingga mereka ingin merubah tatanan lama menjadi tatanan baru gitu. Mereka hendak merekonstruksi ulang kehidupan manusia secara total. Jadi mereka ingin merubah yang tadinya kita sudah seperti ini, cara kita hidup, mereka pengen rubah semua itu karena menurut mereka itu adalah tatanan atau tidak cara hidup yang lama dan itu harus diubah, sedangkan itu nggak bisa diubah karena sudah seperti itulah tuntunan dari tiap agama. Kita sudah punya aturan dari agama masing-masing, dari keyakinan masing-masing gitu, sedangkan mereka ingin mengubah itu semua. Dan sebenarnya ya kembali lagi kepada kita yang belajar, menurut kalian gimana, apakah itu benar harus dilakukan atau tidak gitu. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.